Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bilas. Selamat datang kembali di Podcast Bilas, Bincang Laskum. Ruang diskusi yang menghadirkan berbagai obrolan inspiratif seputar dunia kemahasiswaan, organisasi, dan juga pengembangan diri. Di episode kali ini, kita akan ngebahas tema yang sangat dekat kepada kita sebagai mahasiswa, yaitu keorganisasian dan leadership. Kalau kita bicara soal organisasi, sering banget nih yang terlihat itu cuman sekedar kayak rapat, program kerja, ataupun jabatan. Padahal, di balik itu semua terdapat proses belajar yang sangat berharga tentang gimana cara kita bekerja sama dengan orang lain, pengembangan diri, mengelola perbedaan, terus juga memimpin ataupun dipimpin. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2026-2027, Bang Zul Fikriansyah. Tepuk tangan dulu untuk Bang Zul. Halo Bang Zul, sekali lagi. Halo semuanya. Rehan, Bang Zul. Makasih sudah ngeluangin waktunya untuk hadir di Podcast Bilas kali ini. Siap. Gimana Tum Zul kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini sehat secara rohani dan jasmani. Okay. Gimana Rehan, sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Terima kasih ya Bang Zul sekali lagi udah mau datang ke sini. Mungkin sebelum kepada pembahasan inti, kita minum dulu kali ya? Oh, boleh. Boleh cheers. Cheers dulu boleh. kita. Cheers dulu. Oke. Lebih enjoy, lebih santai. Kita minum ya. Oh, ini bukan sponsor ya? Bukan. Sorry. Kira sponsor. Oke. Lanjut kepada pembahasan utama ya Bang Zul. Bang Zuka, banyak kan mahasiswa tuh ngelihat organisasi itu sebagai tempat nyari pengalaman kan, ataupun relasi. Tapi dari pengalaman Bang Zul sendiri nih, sebenarnya makna organisasi tuh yang paling berharga bagi seorang mahasiswa tuh apa sih Bang Zul? Coba ini bicara by experience ya. Iya, betul sekali. By experience saya sendiri. Coba dikilas balik kalau misalnya terkait. Kadang pertanyaan yang paling dasar, paling fundamental pada saat screening lah ya, pada saat mengikuti pelatihan ataupun organisasi, pasti yang tanya pertama, mau apa ikut organisasi, mau dapat apa ikut organisasi, kan itu rata-rata, Betul. ya kan? Dan pasti dijawabnya mayoritas semua orang-orang yang mau masuk dalam berorganisasi maupun mau ikuti pelatihan, pasti jawabannya ada dua. Yang pertama itu public speaking, yang kedua itu koneksi, gitu kira-kira. Tapi kadang-kadang teman-teman yang ikut berorganisasi pada saat sudah melaksanakan dan mengikuti pelatihan maupun seminar dan lain-lainnya, setelah dari mengikuti pelatihan tersebut menghilang begitu aja. Oh, iya. Karena mereka beranggapan dalam berorganisasi ini yang pertama pasti sibuk, ya kan? Betul. Masalah waktu, masalah materi dan masalah yang lain-lainnya. Iya betul. Dan hari ini kita lihat kalau misalnya teman-teman alasannya cuman public speaking sama relasi, sebetulnya banyak banget apa yang bisa kita dapat dalam organisasi. Ya mungkin dirasakan sama saudara Rehan kayak gimana kan gitu. Iya betul. Kalau saya sendiri sebetulnya dengan proses saya waktu pada saat mengikuti tingkat himpunan lah ya, tingkat himpunan, terus ke fakultas, alhamdulillah sekarang diamanahkan di universitas, ya itu pasti merasakan dengan proses yang mungkin cukup capek, ya kan, betul. Benar-benar merasakan kayak ternyata organisasi itu bukan pada saat hari ini aja dapatnya, pada saat nanti teman-teman mungkin melakukan pada saat ya di luar, teman-teman bakal merasakan. Dan ilmu organisasi itu pasti nggak pada saat kita ikut dan hari itu juga dapat, enggak kok. Setuju. Kalau kalian coba cari feedback benefitnya pada saat hari itu juga, mending gak usah ikut organisasi gitu kira-kira. Betul. Lanjut, jadi kan kalau saya sendiri itu kan buat saya yang sekarang belum terlalu jauh kepada organisasi itu kan, buat Tumzul sekarang kan udah jadi ketua umum yang dipercaya ya, DPMU. Nah,
proses Tumzul dari yang seperti saya menuju yang sekarang Tumzul jalanin tuh gimana tuh? Karena saya sendiri kan saya merasa kayak baru segini aja udah capek loh gitu. Betul. Kalau Tum sendiri gimana? Sebenarnya gini, ini bukan cuma hanya sekedar berorganisasi ya, maupun nanti di dunia kerja, maupun di dunia lingkungan yang teman-teman lakukan. Kadang harus ada yang namanya konsisten. Dalam arti konsisten ini teman-teman benar-benar merasakan ya udah pengen benar-benar belajar di organisasi, pengen benar-benar dapat ilmu apa yang didapatkan dalam berorganisasi. Kalian bisa diskusi ataupun banyak-banyak mendengar dari demisioner maupun dari benar-benar pendahulu, coba dengar ceritanya gimana sih dalam berorganisasi, bagaimana sih supaya bisa konsisten. Karena dalam berorganisasi pasti mendapati titik jenuh. Dalam arti jenuh ini kan, kalau mungkin Saudara Rehan kan baru coba di tingkat lembaga semi otonom maupun di fakultas lah ya. Betul. Nanti mungkin di kemudian hari, ya kita nggak ada yang tahu Saudara Rehan bakal sampai fakultas, universitas maupun nasional misalnya. Ya pasti ada titik jenuhnya. Tapi lagi-lagi konsisten ini benar-benar teman-teman harus komitmen dalam arti ya udah orientasi teman-teman nih bukan hanya sekedar jabatan, itu yang pertama. Yang kedua ya teman-teman harus benar-benar memiliki sosok belong, rasa kepemilikan teman-teman dalam berorganisasi, kan gitu kira-kira. Dan punya komunikasi yang baik di internal maupun di eksternal. Jangan merasa benar-benar teman-teman keegoisan teman-teman dengan sendirinya teman-teman, karena berorganisasi bukan sendiri, secara kolektif kolegial. Setuju. Kan gitu kira-kira. Iya betul. Konsistensi sebenarnya. Konsisten ya berarti intinya tuh. Kan nggak sedikit juga yang menganggap pemimpin itu kan orang yang memberi arahan dan mengambil keputusan ya. Kalau menurut Kak Zul sendiri, apa yang membedakan seorang pemimpin tuh dengan seorang yang hanya memiliki jabatan dalam organisasi? Kayak saya contohnya. Nah, gimana tanggapan? Sebenarnya gini, kalau struktural, kalau kita lihat dari musuhnya keanggotaan sekalipun sampai di pimpinan umum misalnya, ya pimpinan umum ini harus punya visi yang visioner, misalnya 1 langkah, 2 langkah, 1000 langkah lah. Nggak mungkin teman-teman pernah dengar ya. Pemimpinnya harus punya 1000 langkah daripada anggotanya misalnya. Tapi lagi-lagi anggotanya tetap harus diakomodir. Dalam arti ya pada saat pemimpin ini memutuskan keputusan yang kredit yang harus benar-benar mengakomodir ataupun anggotanya harus tahu, ya benar-benar harus coba dikomunikasikan. Tapi sebetulnya ada juga pemimpinnya yang otoriter. Mungkin zaman-zamannya reformasi pada saat waktu itu ya kan, Bapak Soeharto kan gitu kira. Ya, tapi maksudnya ini menyesuaikan keadaan kondisi gitu. Kalau misalnya kita lihat Indonesia ini kan menganut asas demokrasi kan gitu kira-kira. Iya, keputusan tertinggi ya di rakyat kan gitu kira-kira. Ya, sekalipun kita di organisasi juga keputusan tertinggi ya di anggota dan di struktur tersebut. Jangan serta-merta karena kita pemimpin, karena kita ketua, kita bisa memutuskan. Itu kayaknya udah nggak relevan gitu kira-kira kalau misalnya kita mau menganut sistem otoriter. Gitu kira-kira Saudara Rehan. Jadi kan setiap organisasi itu kan juga punya anggota dengan karakter yang berbeda-beda seperti yang kita tahu. Latar belakangnya, terus cara berpikirnya juga. Terus dalam kondisi seperti itu tuh gimana Kak Zul sendiri sebagai pemimpin bisa nyatuin perpaduan tersebut menjadi kekuatan organisasi tuh? Coba aku cerita tentang stadikas aku di fakultas maupun di universitas ya. Boleh. Karena kalau kita lihat teman-teman di fakultas ini mungkin masih punya rasa kepemilikan yang tinggi, ya kan. Untuk pendekatan emosionalnya sebetulnya lebih mudah, maupun di himpunan misalnya, di himpunan. Karena kalau di himpunan ini kan mereka berlatar belakang dari prodi tersebut kan, orang-orangnya pasti dari prodi tersebut. Kalau misalnya di universitas mungkin pendekatan emosionalnya berdasarkan kepentingan. Coba aku ceritakan dulu di fakultas. Kalau untuk masalah, karena kan kalau di fakultas aku bukan sebagai ketua ya. Lagi-lagi pasti aku menganalisa dengan situasi kondisi bagaimana ketua pendekatan persuasifnya ke anggotanya misalnya. Pada saat mungkin kita lihat juga ada satu yang mungkin anaknya kurang dekat karena ada masalah di luar misalnya. Nah hal-hal yang kayak itu kan sebenarnya harus pemimpin ataupun ketuanya harus tahu gitu. Karena kalau misalnya cuma hanya sekedar teman-teman ataupun pimpinan umum ini cuma mengetahui 1-2 orang, kasihan orang-orang yang sekiranya dia aktif di anggota tapi nggak diakomodir. Nah itu pemimpin yang salah sebetulnya. Karena sebagai pemimpin ya harus mengakomodir keseluruhan. Dan harus tahu hari ini kondisi anggotanya tuh seperti apa dan bagaimana. Entah itu, karena kan dalam berorganisasi bukan hanya sekedar tentang
organisasi aja. Iya. Ya, kita sebagai ketua, sebagai teman, sebagai kawan, kita harus tahu nih si orang ini lagi menghadapi masalah apa misalnya di eksternal. Maupun karena ada case juga misalnya ada satu orang yang gak suka sama yang lainnya misalnya. Kan gitu sebenarnya. Tapi kalau dalam organisasi dilarang tuh ada circle misalnya. Jangan sampai ada circle. Kalau misalnya di dalam organisasi ada organisasi kan bingung juga. Iya, betul banget. Gitu kira-kira. Betul. Berarti secara tidak langsung tuh emang apa sih soal pendekatan emosional. Ya, jadi organisasi ini sebelum orang-orang lebih dalam ke dalam itu, mereka juga harus nyaman terhadap lingkungan itu tersebut. Betul. Apalagi peran pemimpin juga sangat dikedepankan. Terus juga sekarang kan banyak banget organisasi tuh yang punya tantangan kayak menurunnya partisipasi nih, kayak entah proker atau rapat-rapat atau pembahasan mengenai organisasi tersebut karena kesibukan akademik lah alasannya. Menurut Kak Zul sendiri tuh gimana cara menjaga semangat dan rasa memiliki anggota terhadap organisasi sebagai pemimpin? Sebetulnya balik lagi ya sebagai pemimpin untuk bagaimana men-treatment anggota-anggotanya. Karena kan ya teman-teman jangan untuk bagaimana template daripada organisasi sebelumnya misalnya. Ya coba kalian benar-benar visioner, bikin program kerja yang sesuai kebutuhan dan bagaimana ya teman-teman hari ini merasakan dampak dan impact-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman ini nggak merasakan dampak impact-nya, kadang-kadang ya itu tadi malas-malesan untuk rapat ataupun untuk hadir. Tapi lagi-lagi perlu sebagai pemimpin kita harus komunikasikan nih. Jangan karena dia mungkin kurang aktif, nggak pernah hadir, tapi nggak dikomunikasikan. Telepon minimal. Sebagai pemimpin harus benar-benar tanya kabar dia. Bukan anggotanya yang nanya, bukan anggota yang maksudnya izin itu perlu. Sebagai anggota itu harus peka juga, harus benar-benar izin gitu. Sama pemimpin ataupun sebagai ketua umumnya. Tapi sebagai ketua umum harus peka nih. Oh mungkin anggotanya punya prioritas ataupun punya masalah di luar. Sampai-sampai dia nggak bisa hubungi ketumnya. Nah, kepekaan pemimpin itu perlu sebetulnya. Gitu. Pada saat kalau kita treatmentnya cuma hanya sekedar misal kita mengakomodir anggota untuk pada saat ada program kerja aja, emang kalian mau? Kan gitu kira-kira. Betul. Disuruh-suruh sama pemimpin sama ketuanya pada saat ada program kerja doang. Tapi pada saat mungkin lagi santai, soft nggak ada benar-benar kegiatan, ya nggak diakomodir. Cuma yang itu aja misalnya. Nah, sebagai pemimpin tuh ya itu tadi, inklusivitasnya benar-benar harus merasakan dan berdampak ke anggotanya semuanya, menyeluruh gitu. Oh iya benar. Itu kira-kira. Jadi emang pemimpin tuh semua dikerjain. Harus. Jadi kayak karena kan yang saya tahu juga sekarang tuh banyak banget masalah yang tadi yang saya tanya tuh soal penurunan partisipasi anggota. Karena saya sendiri juga kadang merasa mungkin kurangnya bonding dari kita sendiri di dalam organisasi tersebut ya. Karena saya juga tidak menyalahkan ketua umum, saya juga paham ada setiap bidang ada tupoksinya masing-masing. Tapi kan balik lagi kepada pribadi orang juga seperti apa. Betul. Karena yang kita tahu kan sekarang Gen Z apalagi ya, udah mulai yang kayak apa-apa main nongkrong. Gitu. Oke, mungkin sekarang langsung aja kita masuk ke segmen kotak bilas, tempat pertanyaan dibuka, rasa penasaran dijawab. Di segmen ini tuh kita membacakan beberapa pertanyaan dari yang dikirim oleh teman-teman Bilas dari sosial media dan akan dijawab langsung oleh Kak Zul. Siap. Sudah siap, Bang? Siap. Pertanyaan pertama tuh datang dari @calon ketua. Dia nanya, dalam kepemimpinan sering muncul dilema antara bersikap tegas atau menjaga hubungan baik dengan anggota. Menurut Bang Zul, gimana cara menemukan keseimbangan antara keduanya nih? Gini, ini yang sering saya rasakan sebetulnya. Kalau mungkin teman-teman first impression lihat saya ya, kan lihat kayaknya Kak Zul nih kayaknya orangnya bahasnya ada tegas, emosional. Tapi kan tadi bisa lihat sendiri kan, bagaimana untuk men-treatment teman-teman ya, kita melihat kondisi aja gitu. Karena
sebagai pemimpin tuh nggak boleh kaku-kaku banget kan gitu kira-kira. Kalau misalnya kita sebagai pemimpin kaku ya teman-teman yang mungkin apalagi generasi Z ya harus benar-benar memiliki ya itu tadi ceria, bahasanya kan kalau generasi Z kan ceria kan gitu. Harus benar-benar melihat kayak kalau misalnya kita kaku sebagai pemimpin, sebagai ketua apalagi kan, ya mereka juga kabur. Mereka juga nggak mau ikut lagi pada saat nanti pertemuan selanjutnya. Yang penting sebetulnya kan kita juga memahami keadaan si anggotanya. Kita juga harus benar-benar bisa merasakan mentreatment anggotanya ini ya. Mereka mau apa sih? Mereka butuhnya apa sih gitu. Jangan seolah-olah kita ya udah yang dibutuhkan ketua, sekretaris dan bendum misalnya ya ini. Ya jangan juga gitu. Gitu. Kita benar-benar apa namanya bisa merasakan ya udah kebutuhan si anggota ini harus kita penuhi. Gitu. Kayak bercanda itu nggak jadi masalah sebetulnya. Pada saat rapat, tapi menyesuaikan tahu emosinya. Tuh, etika bagaimana ya pada saat serius, pada saat formal ya formal, pada saat non formal ya bercanda itu nggak jadi masalah. Kalau misalnya dalam berorganisasi kita cuma hanya sekedar serius saja, ya organisasi itu juga bakal hancur dengan sendirinya. Setuju. Berarti emang pemimpin tuh harus paham di mana tempat untuk serius, di mana tempat untuk bercanda ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari @pejuang_IPK. Dia nanya, di era digital seperti sekarang, pola komunikasi dan cara berorganisasi juga mengalami perubahan. Menurut Kak Zul, apa tantangan terbesar organisasi mahasiswa saat ini? Dan gimana seorang pemimpin harus beradaptasi dengan era digital yang sekarang ini? Ya kalau misalnya kita lihat mempergunakan media sosial itu penting, bagaimana kita harus kritis kan. Kalau misalnya kita melihat situasi kondisi misalnya, apalagi teman-teman hari ini aktif dalam berorganisasi, tapi teman-teman nggak bisa menyikapi nih apa berita-berita atau isu tentang media sosial, sekalipun kalian benar-benar mempergunakan media sosial ini benar-benar sebagai apa ya, karena kan jalur demokrasi ini sekarang kan udah benar-benar meluas. Ya teman-teman bisa nulis misalnya, ya kan, dalam bermedia sosial itu bukan hanya sekedar, sorry ya, mungkin karena kita banyak yang perempuan ataupun yang laki-laki kan kayak cuma hanya sekedar ya membuat video TikTok misalnya, itu kan jadi masalah. Tapi kalau misalnya membuat video TikToknya itu benar-benar tentang keilmuan, ya kan, ataupun tips and trick misalnya, itu nggak jadi masalah. Gitu. Karena kan kalau misalnya cuma sekedar kita seru-seruan dan kita ikut berorganisasi dan kita nggak melakukan media sosial ini dengan baik, ya sia-sia gitu. Iya betul. Gitu. Perlu banget kita nih, apalagi kita memahami ya, kita hidup di era digital yang benar-benar pesat banget. Ya kita harus benar-benar mempergunakan ya tadi fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan kita maksimalkan. Itu khususnya di media sosial. Gitu kira-kira. Kalau Kak Zul sendiri tuh expect nggak sih? Karena kan Kak Zul tadi kan kita di belakang kamera udah sempet ngobrol sedikit. Ya. Kak Zul sendiri tuh expect nggak sih yang belum pernah ikut organisasi dari SMA, terus kan baru berorganisasi di kampus. Terus ternyata di kampus dapat kesempatan yang dipercaya sebagai ketua DPMU. Expect nggak tuh Kak Zul? Sejauh ini sebetulnya nggak dapat ekspektasi yang terlalu tinggi seperti itu, apalagi ketua ya. Lagi-lagi sebetulnya kalau kita lihat dalam organisasi ini kan butuh waktu kan untuk bagaimana berproses ini, nggak benar-benar instan gitu. Dengan hari ini mungkin ya kita berorganisasi, kita melakukan organisasi, dan apalagi saya ini baru betul di organisasi di kampus. Belum pernah dapat istilahnya kemampuan keilmuan yang mendasar. Baru kita coba belajar di kampus. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita lihat situasi kondisi organisasi kampus kan sebetulnya menurun ya. Ada degradasi entah itu kuantitas maupun kualitas. Tapi bagaimana kita melihat dan menganalisa untuk kita ini bisa yang masih punya rasa kepemilikan dalam aktif berorganisasi, kita untuk bisa mengakomodir teman-teman yang mungkin yang tadi di titik jenuh dalam berorganisasi, untuk menambahkan kuantitas dan kualitas. Kalau saya sendiri sebenarnya merasa senang, bukan lagi sosok belong, tapi benar-benar merasa kayak organisasi ini rumah kedua. Organisasi benar-benar jadi tempat ya pada saat keluh kesah
keresahan dan kegembiraan, kesenangan, semuanya itu ada di organisasi. Gitu kira-kira. Tapi kalau emang di zaman sekolah Kazul tuh emang nggak ada niatan masuk organisasi atau emang Kazul belum tahu ada organisasi gitu sih? Kalau misalnya niatan belum ada pada satu waktu itu. Tapi kalau misalnya di organisasi di sekolah pada satu waktu itu ada. Tapi emang belum ada interest untuk mengikuti organisasi tersebut. Karena yang saya lihat dalam berorganisasi sekolah, ya mungkin waktu itu stigma buruk aja. Dalam berorganisasi di sekolah, OSIS, MPK tersebut, ya kayak merasa ya cuman buang-buang waktu aja. Itu beranggapan yang sebetulnya negatif. Yang sebetulnya yang harusnya benar-benar kita lihat dulu nih. Organisasi ini kan sebetulnya bukan hanya sekedar membuang-buang waktu aja. Banyak dampak impact-nya kok gitu kira-kira. Ya. Terus juga Kak Zul masuk ke dalam organisasi di kampus ini emang udah diniatkan atau emang awalnya cuman FOMO aja gitu loh, kayak bahasa sekarang. Ini fun fact-nya ya. Iya. Jadi kayak waktu itu pas saya ikut organisasi pertama itu, gerbang pertama itu karena kita di Muhammadiyah ya, ikut pelatihan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Komisariat Fakultas Ilmu Pendidikan. Waktu itu mengikuti IMM dan mengikuti perkadaan IMM, IAD. Ya alhamdulillah merasa benar-benar pertama capek ya dalam waktu kurun dalam pelatihan 4 hari 3 malam. Pada satu waktu itu di puncak, kalau salah di puncak, cukup jenuh juga, capek juga. Cuman duduk terus makan, terus dibangunin lagi. Itu gitu aja polanya. Jadi kayak merasa aduh, kira-kira baik nggak ikut organisasi ya gitu. Dengan pelatihan yang mungkin nanti pelatihan selanjutnya mungkin ataupun di LDKM maupun di LKTF maupun di LDH bakal sekredit ini enggak, secapek ini enggak kira-kira. Tapi ada dikasih stimulus sama temen waktu itu, teman seperjuangan hari ini lah gitu. Kawan seperjuangan. Dia bilang kalau misalnya udah yuk ikut aja yuk, karena kan yang pertama makan gratis, terus juga tempat tidur gratis, karena kan di sini juga ngekos kan. Itu butuh banget anak-anak kos. Bukan jadi orientasi anak-anak kos ini misalnya pada saat ikut pelatihan mau cuma dapat konsumsinya aja, enggak. Tapi kan bukan konsumsi di perut aja, tapi dikonsumsi di pikiran juga perlu. Betul. Gitu kira-kira. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari teman-teman Bilas. Dari @Lutfi Anak Minfo. Pertanyaannya itu, apakah konflik dalam organisasi sebenarnya tanda kegagalan kepemimpinan atau justru sesuatu yang wajar dan diperlukan untuk perkembangan suatu organisasi? Sebenarnya pertanyaan yang baik nih, kalau misalnya emang sekiranya ya ini sebetulnya bisa jadi pandangan teman-teman dan kawan-kawan yang hari ini berorganisasi. Tolak ukur ataupun indikator keberhasilan dalam organisasi itu bukan hanya sekedar ya udah organisasinya benar-benar terlihat ataupun organisasinya melakukan program kerja yang wah dan hebat, enggak juga. Teman-teman harus punya parameter yang benar-benar melihat situasi kondisi ini kebutuhan benar-benar maslahat. Kalau misalnya kita lihat kegagalan dalam berorganisasi ini bukan hanya sekedar keaktifan misalnya, itu salah sebenarnya. Kalau misalnya kita bisa lihat dalam situasi kondisi hari ini, organisasi itu bukan hanya sekedar program kerja, bukan hanya sekedar kebutuhan kita sebagai pribadi. Ini sebenarnya menyeluruh gitu. Kita juga sekarang diberi kesempatan dalam mengikuti organisasi manapun ya gitu. Ya kita harus benar-benar memaksimalkan. Gitu. Jadi nggak ada parameter tolak ukur sekiranya itu ini berhasil si organisasi ini. Organisasi ini gagal. Enggak. Yang penting transparansi pada saat laporan pertanggungjawaban kan gitu kira-kira. Dia bisa untuk menjelaskan, mengklarifikasi kenapa pada saat waktu itu nggak kinerja ataupun program kerja ini nggak terlaksana gitu. Jadi nggak bisa tuh kita menilai kalau misalnya organisasi itu berhasil atau tidak berhasil gitu. Itu perspektif aja, asumsi aja. Gitu kira-kira. Berarti emang setiap periode itu pasti ada minusnya juga. Betul. Ya nggak akan keseluruhannya itu sempurna. Karena gini, dalam berorganisasi sebetulnya kita juga harus ada yang namanya dinamika. Kalau misalnya dalam berorganisasi nggak ada dinamika, cuman kayak soft gitu aja,
bener-bener nggak ada, maksudnya gebrakan ya. Iya, iya. Maksudnya komunikasi antara anggota mungkin chaos itu nggak jadi masalah. Pada saat evaluasi misalnya, pada saat ada perbedaan pendapat itu nggak jadi masalah. Iya. Itu kan buah pikir teman-teman dan buah pikir kawan-kawan kalau misalnya, karena kalau pikir saya, kalau misalnya pendapat itu nggak pernah ada yang salah. Gitu. Perspektif orang-orang juga, ya mereka punya afirmasinya sendiri kok gitu. Iya. Jangan seolah-olah dari pihak ini salah pada saat nanti dia mengomentari ataupun kritik misalnya. Dalam berorganisasi itu perlu dinamika gitu. Kalau misalnya nggak ada dinamika, berarti kan kita bisa lihat itu bukan jadi salah satu, berarti organisasi ini berhasil. Iya. Jadi kalau misalnya ada dinamika itu bisa ada salah satu keberhasilan juga gitu. Maksudnya biar ada, ya itu tadi perbedaan pendapat. Jadi masalah. Gitu. Mungkin dari saya sendiri ya ini pertanyaannya. Bukan pertanyaan sih, lebih ke saya pengen Kak Zul nih memberikan tanggapan atau mungkin keinginan Kak Zul ke depannya tuh seperti apa untuk LSO ataupun himpunan yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta saat periode 2026-2027. Kak Zul pengennya seperti apa? Sebetulnya gini, kalau misalnya kita lihat dalam organisasi ini kan benda mati ya. Siapa kira-kira yang bakal menjalankan? Kalau bukan kita sebagai anggota ataupun struktural di dalamnya. Kan gitu. Pada saat nanti kalian merancang ataupun pergantian periodisasi nanti ke depannya, ya kalian benar-benar harus bisa mengorbitkan dan mempunyai cita-cita yang besar daripada periodisasi sebelumnya. Karena kan ada yang namanya evaluasi, ada pertanggungjawaban. Nah, teman-teman harus mencatat tuh. Teman-teman harus memahami kondisi kebutuhan keadaan hari ini. Kalau misalnya kita lihat, ya udah organisasi stuck gitu aja gitu, degradasi gitu aja, kalian nggak punya untuk bagaimana merumuskan untuk bisa berorganisasi ini lebih aktif, organisasi ini bisa berjalan secara progresif dan visioner. Kan lagi-lagi yang menjalankan organisasi ini bukan orang lain, tapi kita juga. Betul. Dan organisasi ini benda mati gitu, yang nggak akan bergerak ke depan, nggak akan bergerak ke belakang. Iya. Udah diem di situ aja. Ya, betul gitu. Sekretariat ini kan salah satu fasilitas untuk berorganisasi kan. Iya. Gitu. Emang bakal jalan sekre ini dengan jalan sendirinya melakukan program kerja ataupun sekre ini bakal nantinya ya udah kosong gitu aja kan, enggak. Pasti ada, setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada masanya. Kan gitu kira-kira. Betul. Oke. Terutama makasih untuk Sobat Bilas yang udah mengirimkan pertanyaan lewat sosial media tadi. Dan juga terima kasih Kak Zul udah jawab semua pertanyaan teman-teman Bilas. Mungkin kalau misalnya kurang maksimal nanti bisa untuk diskusi di luar forum podcast ini lah. Pasti. Karena kan ini kan pastikan mempunyai estimasi waktu ya. Iya, betul sekali. Lebih enaknya di luar forum ataupun di luar podcast ini. Betul. Setuju, ntar next kita harus ngobrol di luar kamera. Siap. Luar biasa banget buat diskusi kali ini. Dari perbincangan bersama Bang Zul, kita belajar bahwa organisasi itu bukan cuma tempat menjalankan program kerja doang, tapi juga ruang untuk belajar bertanggung jawab, membangun karakter, terus juga mengembangkan kemampuan dalam kepemimpinan. Terima kasih sekali lagi buat Kak Zul untuk waktu dan pemikiran yang telah dibagikan dalam podcast Bilas kali ini. Dan terima kasih juga buat Sobat Bilas yang telah menyimak sampai akhir. Saya selaku host, pamit undur diri, sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Dadah!